mendem. Iya. Nah, kalau sudah mendem itu gimana? Kalau udah mendem ya? Ya. Jadi gini, sebetulnya lam toro itu kan bagus ya untuk kambing, sangat bagus lam toro itu. Tapi yang saya takutin kan sianidanya, ya, atau ubi daun tela apa kalau kita bilang di sini Jerman ya, Jerman atau karet itu kan bahaya. Saya pribadi belum pernah ngasih makan itu karena saya takut. Tapi enggak tahu, pengalaman kan beda ya. Orang dulu katanya enggak apa-apa. Tapi bagi kami di peternakan ini, untuk daun ketela, lam toro itu saya selase. Ya, jadi kalau sudah selase itu cyanida sudah hilang dengan sendirinya. Karena selase di sini saya pakai tambahnya itu sedikit tetes. Jadi selase sedikit tetes. Mungkin satu drum 160 liter itu tetesnya cuma sekitar kurang lebih berapa ya? Kurang lebih pokoknya segini lah. Segini berapa ini? Seperti ini. Iya, tetes tebu. Karena gunanya tetes untuk mempercepat matangnya si selase ya. Jadi selase kita ini saya pakai 21 hari baru kita buka. Itu sudah maksimal, bau sudah wangi, sudah tidak apek. Jadi yang terpenting kita pakai selase ini tadi kita tutup rapat, jangan ada kebocoran di tong kita. Kalau bocor menimbulkan jamur, itu tidak bagus untuk ternak kita. Jadi saya ulangin, untuk selase di kandang kami kebanyakan selase dari lam toro sama daun ketela, karena kita merasa daun dua itu berbahaya kalau dikasihkan langsung hijauan. Jadi sebetulnya bagus lam toro itu bagus sekali, tapi karena saya takut, jadi saya selase seperti itu. Tapi kalau dari teman-teman pun sudah terbiasa kambingnya seperti itu, tidak ada masalah gitu. Jadi kalau sebetulnya ada sih untuk penanggulangan biar tidak mendem atau keracunan ya. Kalau biasanya rekan-rekan saya itu dikasih komboran dulu sebelum dikasih lam toro tadi sama daun ketela, dikasih komboran dulu, istilahnya untuk lemek ataupun biar nggak lengket langsung ke rumennya kambing itu tadi. Seperti itu, Mas. Jadi maksudnya komboran terserah kita ya. Ada di peternak ini kan kayak setem ya, kelinci dele ya, itu bisa. Dari katul bisa. Itu penanggulangan keracunan. Kalau langsung mungkin lam toro nyel gitu dikasihkan langsung mendem. Pasti mendem itu. Jadi pengalaman dari rekan-rekan saya juga, kalau mau mengasihkan daun dua itu baiknya dikasih lemek dulu ya. Kalau saya lemeknya tadi ampas tahu. Jadi gini, ampas tahu ada di tempat saya, ampas tahu ada. Cuma ampas tahu saya prioritaskan ke kambing yang menyusui. Karena ampas tahu itu kalau untuk kambing menyusui sangat bagus, menambah volume air susunya. Jadi ampas tahu saya padu dengan konsentrat saya yang PK20 tadi, saya kasih bekatul. Itu saya kasih di ember, saya mixer, saya kasihkan itu penambahan volume air susu induknya. Itu sudah saya praktekkan dan sudah teruji di kandang saya. Jadi ampas tahu, konsentrat, sama bekatul. Kalau bisa dikasih tepung jagung. Nah itu juga tepung jagung itu untuk menambah volume air susu induk. Bagus sekali. Nanti kalau misalkan kotorannya jemek ataupun istilahnya neletong ya, kita hantam dengan serat. Jadi serat di kandang kami pakai kulit kacang hijau. Jadi dikala kambing kami itu kotorannya jelek ataupun neletong, saya kasih serat. Serat di saya pakai kulit kacang hijau. Itu serat yang bagus, kulit kacang hijau sementara. Jadi semua peternak kan nggak sama ya. Jadi kalau saya, pengalaman saya sendiri, saya pakai Yakult, ya kan, Yakult. Kalau itu pakai Sprite atau pakai apa, kan kita nggak sama. Atau katanya ada yang ditusuk pelepah pisang dari duburnya ya, dari duburnya itu. Tapi saya belum melakukan itu. Yang jelas yang sudah saya lakukan, kalau masih
belum parah saya kasih Yakult, kalau udah parah terpaksa saya torak. Seperti itu. Untuk penanganan kambing mendem tadi. Air kelapa hijau atau ukuran. Ya itu sih Mas. Kita bervariasi ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu kan guru kita. Jadi pengalaman saya jadikan guru saya sendiri. Jadi seperti yang saya lakukan tadi sudah sembuh gitu. Sudah sembuh. Ya kalau parah mau dikasih apapun kan pasti tidak mampu karena sudah melembung, gas sudah penuh sampai jantung. Yang bikin mati itu kan gas, nyampe paru-paru tidak bisa bernapas. Itu yang jelas. Jadi penanggulangan itu kalau sudah kempes kan sudah sirkulasi itu kan sudah berjalan kembali. Itu. Memang agak ekstrim ya, kalau dibilang ekstrim. Karena ya, tapi kalau yang bagus lagi beli alat untuk torak ada. Jarumnya lebih besar. Jarumnya, kempesnya lebih cepat untuk kempesnya. Untuk contoh alat torak saya nggak punya karena memang saya pakainya jarum suntik yang besar. Kalau untuk beli besar jarumnya, besar sekali. Kalau untuk torak, tapi kan kalau besar kan kadang takut ya lubangnya terlalu besar. Tapi kalau untuk jarum suntik itu pas gitu. Memang pelan, keluarnya angin pelan. Kita pelan. Tapi kalau ditekan, iya Mas, ditekan. Karena apa? Kalau dari dubur itu kadang kalau nggak pas, ya nggak keluar. Iya, dubur itu kan kalau cuma segini aja dia nggak keluar angin loh. Segini loh pelepahnya harus masuk ke lambung kalau pelepah itu. Tapi kalau torak langsung. Kalau torak. Jadi kenapa saya nggak pernah takut? Karena yang saya bikin praktek kan kambing-kambing saya sendiri. Jadi saya nggak ada rasa takut untuk beternak. Apapun saya coba, dari senior-senior saya, dari rekan-rekan saya, bahkan dari teman-teman dokter hewan, saya nggak pernah takut. Saya langsung praktek di ternak saya sendiri. Gitu. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah pernah praktekkan di kandang saya sendiri. Seperti itu pada dasarnya.